Nah guys, Garut, ngomongin Garut, Garut bukan hanya sekedar dodol, domba Garut, Pemandian air hangat, Papandayan, dan Pamengpeuk. Akan tetapi, kerajinan kulit menjadi komoditas bagi para warganya. Presiden pertama Indonesia memberi julukan Garut itu sebagai kota intan. Pada tahun 1920-an, Charlie Chaplin berkunjung ke Garut. Dan meninggalkan predikat Swiss Panjapa kepada Garut. Nah, katanya menurut Charlie Chaplin itu Garut itu seperti negara Swiss yang banyak dikelilingi oleh gunung-gunung. Oke guys, selamat datang di TTT, Tangan-Tangan Trambil. Garut merupakan salah satu kota priangan timur di daerah Jawa Barat dan merupakan salah satu kabupaten yang terletak sekitar 64 km sebelah tenggara Bandung, ibu kota Jawa Barat, dan sekitar 250 km dari ibu kota Jakarta. Selain dodol dan domba yang menjadi ciri khas dari kota Garut yang paling terkenal, namun industri kulit identik juga dengan kota Swiss Panjava ini. Dorok-dok dan jaket kulit adalah salah satu dari sekian banyak hasil industri kulit di Garut ini. Pusat dari kegiatan produksi makanan ataupun fashion yang berbahan dasarkan kulit ini terpusat di Sukaregang, yang terbagi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Garut Kota. Dilansir dari situs Jelajah Garut, dari 3.003.003 jiwa yang tinggal di Garut, sekitar 21,78% bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran, 9,80% di sektor industri. Itu menjadikan salah satu bidang pekerjaan yang digeluti oleh warga kota intan ini. Untuk mengetahui sejarah awal dari Sukaregang menjadi sentra kulit di Garut, kami bertemu dengan Bapak Erwin, selaku sekretariat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut. Sebab kami tertarik tentang sejarah awal industri kulit di Sukaregang ini, serta ingin memperoleh informasi perihal sektor industri dan perdagangan di Sukaregang. Berdasarkan sejarah kami miliki bahwa misalnya Sukaregang menjadikan sentra industri kulit. Itu terdiri dari kalau tidak salah 2 kecamatan, Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan. Kemudian di dalamnya ada beberapa desa dan RW/RT. Itu sudah jelas di Putusan Bupati tahun 2004 kalau salah ya, tapi nanti datanya biar lengkap ya, tidak salah. Kenapa Sukaregang dijadikan sentra industri kulit? Karena ini sebetulnya berbicara kembali ke adat dan kebudayaan, bahwasanya masyarakat di Sukaregang, warga masyarakat Sukaregang itu mata pencahariannya dari menyamakan awal mulanya dari rumah ya, rumahan, kemudian berkembang menjadi satu industri, tidak disadari menjadi satu industri rumahan untuk pengolahan kulit, penyamakan kulit di lokasi tersebut. Maka sampai sekarang dijadikanlah sentra industri kulit di Sukaregang, dari mulai hulu penyamakan sampai dengan proses dan kehilirnya pemasaran di sana ada gitu. Setelah itu, kami menyambangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
kami menanyakan beberapa hal mengenai dampak Sukaregang di bidang pariwisata. Kalau yang saya lihat Sukaregang itu kalau untuk segi ekonomi memang membantu sekali ya. Cuma sayangnya kadang-kadang hanya mampir gitu, mereka mampir ke saya juga dulu waktu kuliah seperti itu. Ke Jogja, pulang ke Sukaregang. Pengelolaannya gini, kan kita ada beberapa kita kerjasama kan ya. Kita yang di bawah dinas tuh cuma 3. Selatan, Santolo, Sayanghelang, Rancabuaya, pokoknya 3 itulah, Pantai Pamungput, UPTD Sayanghelang, UPTD Bagendit, sama UPTD Cangkuang. Itu yang di bawah dinas. Selebihnya ada yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, seperti Cipanas Indah, CI. Itu tadinya UPTD, tapi kita kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yang lainnya kita hanya sebagai pembina saja. Seperti sekarang kan Pak Bupati inginnya kita perbanyak desa wisata. Nah, dari situlah kita bergerak. Kita mulai cari desa mana aja yang akan menjadi rintisan via desa wisata. Ada berapa Pak Bupati inginnya tahun ini ada 100 desa wisata. Tapi kita lihat aja, ada berapanya kita belum tahu. Pengelolaannya kita serahkan kepada desa, pada BUMDes. Nah, kita kerjasamakan dengan BUMDes. Biar mereka yang mengelola, kita hanya sebagai pendamping saja, pengawas, pemuda dan sebagainya. Kita coba, kita kerjasama, kita cuma bagian mempromosikan aja, termasuk kerjasama dengan instansi lain seperti Darajat, Papandayan, itu kan kita dengan kehutanan, perhutani. Nah, kita banyak berkolaborasi dengan perhutani. Bahkan ada juga beberapa objek wisata yang dikelola oleh pribadi. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Loh, kita masih tetap kita sebagai ininya lah. Kalau misalnya mereka perlu apa, sharing apa, mangga ke dinas. Kan kalau Sukaregang memang daerahnya tidak berkembang ya, dari awal sudah segitu daerah loh. Udah Sukaregang segitu, nggak mungkin ada perluasan ya. Nah, kita coba untuk promosi lagi, lebih ini lagi lah, lebih booming lagi Sukaregang seperti apa produknya supaya masuk, terutama di pandemi ini. Kita coba untuk Sukaregang masih ada loh, ayo gitu, misalnya gitu aja. Karena memang pertama Sukaregang tidak perlu promosi yang jor-joran, juga ada orang-orang udah pada tahu loh Sukaregang. Produknya sudah masuk. Sudah tadi kan sudah bicara dari mulut ke mulut sudah apa Sukaregang. Kita tinggal nambahin sedikit-sedikit aja, sentuhan sedikit saja supaya nanti lebih gebiar lagi. Terus biasanya juga kita kalau pameran nih pasti ada beberapa kita bawa ke sana. Misalnya kalau dulu pameran di Taman Mini, kita pasti bawa beberapa contoh dari jaket. Biasanya jaket yang kita bawa, termasuk tuh dari ownernya, kita ajak kerjasama, yuk buka stand di sana bareng sama kita. Kita sering di Taman Mini, terus Mailing West Java, biasanya di Bandung di Gedung Sate, kita suka, bahkan event-event lokal juga suka ada sih. Selain jaket, sepatu, dan tas yang dapat dikreasikan dari bahan kulit pun dapat juga dikreasikan menjadi bahan makanan. Salah satunya dorok-dok. Kami bertemu dengan Bapak Ubun Hairudin. Ia adalah pemilik dari pabrik dorok-dok di Sukaregang. Pak Ubun Hairudin ini adalah salah satu dari sekian banyaknya pengusaha-pengusaha dorok-dok di daerah Sukaregang ini. Berdiri dari 2006, berhenti dari kulit. Jadi dulunya dari kulit, main bahan sepatu, bahan jaket. Udah berhenti, udah lah gimana ya? Rugi terus melulu gitunya, terus merugi, tapi ngalir kena makanan gitu. Bahan baku dari luar, dari Sumatera, dari Sulawesi, kadang-kadang dari luar negeri ada, Malaysia, Australia, Turki. Itu kebanyakan dari bahannya dari Sumatera. Kalau makanan gini, kalau kikil
saya nggak pakai itu tebal gitu. Identiknya kulit kalau dulu masih gampang cari uang, kalau sekarang lagi susah. Sekarang mah kalau nggak giring karena makanan nggak bakalan bisa makan gitu. Setelah dari pabrik dorok-dok, kami menyambangi pertokoan di Sukaregang Letter Center. Kami bertemu dengan Kang Asep. Ia adalah pemilik dari toko Gazia Letter yang khusus menjual hasil produksi kulit pada aspek fashion. Kalau mulai sih saya dari tahun 2015. Oh, tahun 2015, cuman karena ini perusahaan keluarga. Awal mulanya mungkin dulunya dari tahun 84. Kalau di lokal sih kebanyakan ya dari Bandung, mungkin ya dari Jawa Barat. Kalau di luarnya mungkin dari Jakarta. Mungkin dari sebelum COVID ya, dari pas pertama awal COVID di Indonesia itu kan tahun 2020 ya. Iya. 2020 Maret. Mungkin kerugiannya dari pemasukan hampir di 80%. Wow. Gede banget sih. Di 80%. Pengaruh banget ya? Pengaruh banget. Iya. Mungkin kan di di Sukaregang sendiri kan nggak semua toko online gitu kan. Ada online gitu kan. Ada sebagian yang memang offline gitu kan. Ya nunggu wisatawan datang ke tempat gitu kan. Ya mungkin 80% lah. Kalau yang paling identik, kalau dulu sih ya jaket ya. Kalau dulu jaket yang paling identik dari Garut. Cuman kalau sekarang udah ada beberapa macam produk gitu kan, kayak tas, dompet udah mulai banyak gitu. Pengrajinnya juga udah mulai banyak. Kalau di sini toko Om itu teh Gazia. Ya. Itu produksi sendiri. Ya, kalau untuk kami sih kita produksi sendiri juga. Dari mulai jaket, tasnya juga, ada dompet, sama gantungan kunci sama ID card. Kalau toko ini tuh online offline? Iya, dua-duanya. Oh gitu. Kalau kulitnya kita dari Garut semua sih. Jadi ini real Garut semua. Dari Garut. Produksi Garut. Setelah mengetahui Sukaregang dari berbagai sudut pandang, kami menjadi penasaran bagaimana kesejahteraan para pekerja di wilayah Sukaregang ini yang berprofesi di dunia industri kulit. Oleh karena itu, kami menjumpai Ibu Yanti Siti Mariati. Beliau adalah Subkoordinator Persyaratan Kerja Bidang Industrial di Dinasker Kabupaten Garut. Nah, dari semenjak terjadinya COVID-19 di tahun 2020 ya, bulan Maret, sudah terjadi COVID, kita memang banyak yang terkena imbas. Yang paling terasa dengan imbas COVID untuk perusahaan-perusahaan yang ada di daerah binaan kami dari Dinas Tenaga Kerja, mereka itu yang banyak terimbas itu rumah makan sama perhotelan. Adapun perusahaan-perusahaan padat karya seperti Sangsin, Poga, Danbi, Dauk, Pratama itu pun memang kena dampak. Tapi tidak seperti mereka yang ada di wilayah rumah makan atau di perhotelan. Nah, itu yang banyak imbasnya. Dan kebetulan kita pun di tahun 2021 dengan adanya karena memang ini kehendak Allah ya, untuk COVID bukan kehendak manusia, dengan keterbatasan perusahaan bisa mempekerjakan tenaga kerja, banyak perusahaan yang mem-PHK. Kebetulan kita menangani hampir 121 orang dari kurang lebih ada berapa ya? 11 atau 19 perusahaan yang melaporkan. Itu hanya yang melaporkan saja, Neng. Tetapi kebetulan dari kami kerjasama dengan pihak Dinas Sosial melalui Setda Kabupaten Garut memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang ter-PHK karena imbas pandemi. Ada, alhamdulillah pemerintah memperhatikan mereka dengan memberikan bantuan, walaupun istilahnya bantuannya tidak seberapa, tapi ada istilah mereka merasa diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang terkena PHK dengan turunnya aturan pemerintah nomor 37, di situ ada tentang
jaminan kehilangan pekerjaan, mereka akan mendapatkan pelatihan dengan yang pertama pelatihan, yang kedua informasi bursa kerja, yang ketiga mendapatkan uang santunan yang 6 bulan. 3 bulan pertama diberikan 25%, 3 bulan kedua diberikan 25%. Itu yang mereka kehilangan pekerjaan. Mungkin cukup berdampak Sangat besar. banyak. Tak lupa, kami juga mewawancarai seorang warga lokal sekaligus pemakai produk kulit Sukaregang. Kami menanyakan tanggapan beliau tentang Sukaregang. Kalau sentra kulit Sukaregang itu jadi beberapa toko sehingga disatukan untuk menjadi sebagai sebuah perkumpulan toko. Nah, sehingga untuk orang luar yang berkunjung ke Garut, tempat-tempatnya sudah disediakan oleh Garut, bahkan di sini di sentra iya dipermudah aksesnya. Jadi kalau Garut kan terkenal kayak mayoritas orang luar menganggap Garut itu terkenal dengan kulit jaketnya. Jadi sehingga yang ditonjolkan oleh Sukaregang menghadirkan kualitas jaket yang berkualitas. Bahkan Sandiaga Uno pun menyarankan untuk Sukaregang itu membuat center seperti sekarang ini dan bisa untuk tembus go internasional, insya Allah. Kalau untuk kualitas jaket sendiri itu sudah bagus, akan tetapi pemerintah yang kurang lah kasarnya. Jadi pemerintah kurang mensupport Sukaregang untuk menjadikan tempat wisata yang lebih nyaman. Beda misalkan kita ke Malioboro atau Yogyakarta, di pinggir-pinggir itu kan udah ada kayak trotoar gitu. Nah kalau di Garut kan tidak ada, jadi sehingga mayoritas kalau orang luar ke Garut itu kurang nyaman lah kasarnya. Jadi sehingga saran saya untuk kedepannya Garut bisa jadi lebih berkembang lah terkait kebutuhan nyamannya dia. Uang berputar setiap hari di Sukaregang seiring berjalannya waktu. Walaupun pandemi pernah datang dan akan berlalu, Sukaregang masih tetap bertahan dengan harapan-harapan yang baru. Walaupun globalisasi menghantui eksistensinya, namun ia tetap menjadi primadona di hati para penikmatnya. Jangan hanya belanja dodol ketika singgah di kota Intan ini. Singgahlah di Sukaregang untuk dapat memakai jaket kulit asli non-imitasi, serta menikmati renyah dan gurihnya dorok-dok tiada henti. Ini hanyalah sekilas cerita tentang Sukaregang. Sambangilah ia untuk tahu lebih dalam darinya. Sampai jumpa di lain episode dari Tangan-Tangan Terampil.